Nama saya Winnie, saya dari kelas DKV Malam A semester 5 UNPRI. Dan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus kewirausahaan yang sangat menarik mengenai strategi inklusivitas dari salah satu raksasa kecantikan dunia, yaitu L'Oréal Paris, khususnya pada lini produk True Match mereka. Nah, studi kasus ini berjudul Transformasi L'Oréal True Match, dari posisi kelima menuju market leader. Kita akan membedah bagaimana sih strategi inklusivitas bukan hanya sekedar tren, tapi bisa menjadi penggerak utama bisnis untuk mendominasi pasar. Sebelum kita masuk ke inti permasalahan, mari lihat dulu sekilas profil perusahaannya ya. Apa itu L'Oréal? L'Oréal adalah perusahaan kecantikan terbesar di dunia asal Prancis yang sudah berdiri sejak tahun 1909. Kekuatan utama mereka itu terletak pada strategi universalization, yaitu komitmen untuk memahami kebutuhan kecantikan yang berbeda atau beragam di setiap budaya. Mereka juga dikenal sangat inovatif karena menggabungkan riset sains dan beauty tech untuk memastikan produk mereka aman dan relevan. Filosofi mereka berakar pada pemberdayaan kepercayaan diri yang dimana tercermin dalam evolusi slogan ikonik mereka, menjadi bentuk inklusivitas nyata, membuktikan bahwa misi perusahaan L'Oréal bukan sekedar menjual kosmetik, melainkan merayakan nilai diri setiap individu tanpa terkecuali. Nah, jadi L'Oréal itu juga punya beberapa anak perusahaan ya, contohnya kayak itu Maybelline juga ya. Nah, tapi di balik kesuksesannya itu, L'Oréal pernah menghadapi tantangan besar. Pada awal tahun 2016, produk foundation True Match mereka itu hanya duduk di posisi kelima dalam pasar Inggris ya, dan kalah jauh dari kompetitor seperti Rimmel. Masalah utamanya itu bukan pada kualitas, tapi karena mereka gagal membangun kedekatan emosional dengan konsumen. Saat itu banyak konsumen ya, terutama kelompok minoritas, merasa diabaikan oleh industri kecantikan karena terbatasnya pilihan warna kulit. Dan para beauty blogger itu juga mulai mengkritik kurangnya pilihan warna untuk kulit gelap. Nah, dari melihat masalah tersebut, L'Oréal menetapkan target yang sangat ambisius, bahkan terdengar hampir mustahil saat itu. Mereka ingin melompat dari posisi kelima langsung ke posisi ke-1. Targetnya adalah meningkatkan penjualan sebesar 17% dan menarik lebih dari 214.000 pelanggan baru dalam setahun. Selain itu, mereka ingin mengubah persepsi publik ya, agar L'Oréal itu dianggap sebagai brand yang peduli pada semua wanita dan dekat dengan konsumen. Strategi mereka itu dimulai dengan sebuah temuan riset yang menarik. Ternyata sulitnya mencari warna foundation yang pas bukan hanya masalah kaum minoritas. Data menunjukkan bahwa 60% wanita secara universal merasa kesulitan menemukan warna yang benar-benar pas dengan kulit mereka. Dari sinilah muncul kampanye yang 23 Shades 23 Stories, di mana L'Oréal memposisikan 23 varian warna mereka sebagai solusi untuk semua orang. L'Oréal itu melakukan terobosan besar dengan meninggalkan model iklan selebriti papan atas dan beralih ke influencer yang lebih autentik. Nah, L'Oréal itu menggandeng 23 influencer yang mewakili setiap shade warna kulit di Inggris. Bahkan mereka juga melibatkan pria pertama dan wanita berhijab pertama dalam kampanye kecantikan massal ini. Pria pertama yang dilibatkan itu adalah Gary Thompson, yang juga dikenal sebagai influencer kecantikan dengan nama panggung The Plastic Boy. Ya. Mereka mengubah slogan ikonik mereka dari "Because You're Worth It"
menjadi because we are all worth it. Kata all menekankan bahwa kecantikan adalah hak semua orang tanpa terkecuali. Nah, menurut pendapat saya, keberhasilan L'Oreal ini membuktikan bahwa strategi pemasaran yang humanis dan inklusif adalah kunci. Mereka tidak hanya menjual kosmetik, tetapi menjual nilai keberagaman dan kejujuran visual. Ketika sebuah brand benar-benar mendengarkan keluhan konsumen dan menjawabnya dengan data yang kuat, pertumbuhan bisnis yang luar biasa pasti akan mengikuti. Inklusivitas itu bukan sekedar tren sosial, tapi memiliki dampak komersial yang nyata jika dieksekusi dengan riset yang mendalam dan representasi yang jujur. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.